البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang agak panjang mungkin tidak perlu kita baca karena demi menyingkat waktu syair-syair yang didatangkan oleh beliau. Demikian pula nanti untuk yang halaman 75 ini adalah apa? Kitabnya Syekh Muqbil, Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Jadi pembacaan kita selesai di 74 insyaallah hari ini. Demikian pula yang setelah kitabnya Syekh Muqbil akan didatangkan apa? Ha'iyah punya Abu Bakar bin Abi Dawud. Ini adalah satu risalah tersendiri. Jadi tidak perlu kita baca. Cukup yang kita baca adalah apa? Kitabnya Syekh An-Nahmi ini. Baik, kita lanjutkan. Masih di halaman berapa ya? 40. Baik. Qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala, a'ja'u ahli sunnah yakdzibuna alaihim. Para musuh ahlu sunnah itu bohong atau berdusta atas nama ahlu sunnah. Kalaupun membuat berita-berita yang dusta. Wa a'ja'u ahli sunnah yakdzibuna alaihim wa yarmunahum bisyattal alqab. Musuh-musuh ahlu sunnah itu berbohong terhadap ahlu sunnah dan menuduh ahlu sunnah dengan beraneka ragam julukan, melemparkan kepada ahlu sunnah dengan berbagai macam julukan. Fataratan yarmunahum bi annahum wahabiyah. Terkadang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah itu wahabi. Nah, kita sudah kenyang dengan itu. Padahal kita sendiri kalau betul kita katakan betul, kalau Syekh Muhammad salah dalam istimbat atau dhaif hadisnya kita katakan dhaif dan istimbatnya keliru. Kita tidak taklid kepada beliau. Wa taratan bi annahum mukaffirah, dan terkadang mengatakan ahlu sunnah itu suka mengkafirkan orang lain, dan ini dusta. Itu bukan ahlu sunnah, itu adalah khawarij dan yang semacam mereka. Wa taratan bi annahum mutasyaddidun, terkadang mengatakan ahlu sunnah itu adalah aliran keras. Kata Syekh Muqbil, yang menuduh kita aliran keras itu karena orang ini sudah terbiasa lembek, sehingga melihat orang yang ikut dalil dianggap keras. Wa taratan bi annahum umala, terkadang menuduh bahwasanya ahlu sunnah itu adalah pegawai pemerintah atau jasus, yaitu mata-matanya pemerintah. Makanya melarang untuk melakukan pemberontakan, melarang untuk ikut kelompok-kelompok pergerakan ini dan itu. Dianggap apa? Karena kita ini mengekor ke pemerintah. Gimana kita dianggap kita ini adalah pegawai pemerintah, padahal kita bukan pegawai. Kita cuma melarang itu karena dalil melarang. Wa taratan bi annahum muqallidah, terkadang mereka menuduh ahlussunnah itu pengekor, sekedar mengekor para ulama, padahal kenyataan tidak seperti itu. Kita ikut dalil dan kita sesuaikan. Kalau ada khilaf, lihat siapa yang hujahnya paling kuat. Wa rama du'ata ila Allah bi hadhil istira'at. Bagusnya titik 2 ya. Wa ramyu du'ati ila Allah bi hadhil istira'ati yu'tabaru alaman min a'lamin nubuwah. Dituduhnya para dai ke jalan Allah dengan tuduhan-tuduhan dusta semacam ini adalah teranggap, yaitu kita memandang ini adalah sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Ini membuktikan benarnya sabda Nabi. Faqad akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama indal Imami Ahmad. Nabi SAW telah mengabarkan itu sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla sa'ati sanawatun khadda'ah. Rasulullah SAW bersabda, sebelum datang hari kiamat ada tahun-tahun yang sangat menipu. Tentunya maksudnya ini bukan mencaci massa. Mencaci massa tidak boleh. La tasubud dahr, jangan kalian mencaci massa. Tapi apa? Ini Rasulullah yang menyebutkan. Karena di dalam tahun-tahun itu banyak sekali orang yang melakukan penipuan. Bukan tahunnya yang menipu sebenarnya. Ya yusaddaqu fiha kadhib. Di tahun-tahun itu orang yang dusta dibenarkan, dianggap benar. Wa yukazzabu fiha shadiq. Orang yang jujur malah dituduh dusta.
Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang terpercaya justru dianggap berkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang berkhianat justru dipercaya. Wa yantiqur ruwaibidah. Dan ada ruwaibidah yang orang-orang ruwaibidah yang berbicara, orang-orang rendahan. Qalu wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qal as-safih yatakallamu fi amril ammah. Orang tolol berbicara tentang urusan masyarakat. Ini semua orang, dari orang paling atas sampai orang paling bawah, orang paling pandai sampai orang paling jahil, semuanya bicara. Harusnya yang berbicara hanyalah orang-orang yang berkompeten, orang yang memang punya kemampuan dan kelayakan untuk berbicara. Sekarang semua orang bicara di dalam masalah apapun. Baik, hadisnya sahih. Wa taratan yarmuna ahla sunnah. Allahul musta'an. Terkadang menuduh ahlu sunnah seakan-akan apa itu? Ada yang kurang ya. Menuduh dengan apa? Maf'ul yang keduanya apa? Wa kullu dzalika min ajli taswihi bihim. Itu semua adalah untuk mencoreng kehormatan ahlu sunnah atau merusak citra ahlu sunnah. Taswih yaitu memperburuk. Walakinna dzalika la yadurruhum walillahil hamd. Tetapi itu tidak membahayakan mereka, walillahil hamd. Kama yuqal, seperti yang dikatakan, hablul kadzibi qasir. Tali kedustaan itu pendek. Wa hadhihi ayatu tadhhabu sari'an. Slogan-slogan itu tadi akan hilang dengan cepat. Begitu orang yang mendengar, dia diberi hidayah oleh Allah dengan dakwah yang betul, lihat kenyataannya ahlu sunnah tidak seperti yang dikisah-kisahkan, maka tuduhan-tuduhan tadi akan sirna di hati orang-orang yang memiliki mata hati. Fa inna da'wata hiya da'watullah, karena dakwah ini adalah dakwah Allah. Pakai ain ya, dakwah. Wallahu hafidhu dinihi. Allah yang menjaga agamanya. Kama qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Wa fi muqaddimati a'da'il Islam, a'da'i ahli sunnah as-syuyu'iyun. Yang terdepan, yang menjadi musuh ahlu sunnah adalah orang-orang komunis. Wal ba'siyun, orang-orang sosialis. Sosialis yang datang dari Irak, ba'siyun. Wan nasiriyun. Nasiriyun, yaitu pengikut Jamal Abdul Nasir, yang dulu sebagian kaum muslimin yang dipenjara oleh dia sampai istighfar pada Allah dan mohon ampun pada Allah. Ternyata para pengikut Jamal Abdul Nasir mengatakan nggak boleh menyebut nama Allah di sini, sebut nama Jamal Abdul Nasir. Ini kekufuran si Jamal Abdul Nasir, dan dia adalah dari Ikhwanul Muslimin, yang setelah itu mengkhianati Ikhwanul Muslimin sendiri. Fahaulai asaddu hiqdan wa adawatan li ahli sunnah. Mereka lah yang paling keras dendam dan kebenciannya kepada ahlu sunnah. Padahal ahlu sunnah nggak salah apa-apa. Wa yalihim, dan yang setelah mereka asyi'atu was sufiyah, orang-orang syiah dan orang sufiyah. Wal hizbiyun, dan para hizbiyun minal ikhwanil muflisin, dari kalangan ikhwanil muflisin. Dikatakan muflis karena di mana-mana hasil partainya adalah tidak membawa kepada kemenangan Islam. Dan mereka sendiri sering tertipu. Mendukung Jamal Abdul Nasir, tahu-tahu setelah naik, Jamal Abdul Nasir menyembelih mereka. Mereka muflis. Adapun kalau Syekh Abdurrahman Al-Banna, hafizahullah, rahimahullah, dan beliau dari Ahlu Sunnah, menjuluki Ikhwanul Muslimin adalah Khawanul Muslimin. Karena memang mereka sangat mengkhianati muslimin. Wa ashabi jam'iyatil hikmah, Abda'i Abdurrahman. Ini harusnya pakai mim ya, Abdurrahman ibni Abdul Khaliq. Wa sururiyun atba'u Muhammad ibni Surur. Wa atba'u Abil Hasan al-Misri. Walakin ma'a hadza kullihi fa ahlu sunnah yasiruna walhamdulillah la tadurruhum hadhihi al-istira'at. Akan tetapi dengan permusuhan sebanyak ini tadi, ahlu sunnah tetap berjalan. Alhamdulillah, tidak membahayakan mereka kedustaan-kedustaan itu tadi. Bala tazidu sunnata illan tishara. Bahkan tuduhan-tuduhan palsu tadi tidak menambahi sunnah kecuali semakin tersebar. Kama qala syair, wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudi. Kalau Allah ingin menyebarkan keutamaan yang tersembunyi, tuwiyat yang tersembunyi,
Atahalaha, Allah akan menyiapkan untuk keutamaan tadi lisan orang-orang yang sangat menjengki. Walau rasti'alun nari fi ma jawarat, maka na yu'rafu tibu urfil udi. Kalau bukan karena kobaran api terhadap, yaitu pembakaran api terhadap apa saja yang di sekelilingnya, tidak akan diketahui bau wangi dari kayu gaharu. Kayu gaharu baru diketahui harumnya kalau dibakar. Allahul musta'an. Setelah diuji ketahuan, ini adalah bagus. Tapi memang ujian itu berat. Walaysa bi gharibin an yajida ad-da'iyatu sadiqu hadal ida'a shadida min a'da'id da'wah. Tidaklah aneh apabila seorang dai yang jujur itu akan mendapatkan permusuhan yang keras dari musuh-musuh dakwah semacam ini. Fahiya sunnatullahi liman tamassaka bihadzal din wa da'a ilaih. Ini adalah jalan Allah, sunnatullah, yaitu tradisi Allah, kebiasaan Allah untuk menguji orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini. Menguji bukan untuk membinasakan, tetapi apa? Untuk meninggikan derajatnya dan memuliakan dirinya. Wa da'a ilaih, orang yang mengajak kepada agama ini. Falaqad uziya anbiya'ullahi azza wa jalla asyaddal adab. Sungguh para nabiullah telah disakiti dengan gangguan yang sangat keras atau paling keras. Fahada Nuhun alaihi salam qala Allah azza wa jalla fi sya'nih laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ini Nabi Nuh alaihissalam, Allah azza wa jalla berfirman tentang keadaan beliau, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki satu sesembahan pun selain Dia. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalian tertimpa siksaan pada hari yang besar. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pembesar dari kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau itu berada di dalam kesesatan yang jelas. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Beliau menjawab, wahai kaumku, saya tidak punya kesesatan. Saya tidak sesat. Akan tetapi saya adalah utusan dari penguasa alam semesta. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku, dan aku menasihati kalian, dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian tahu. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla fi sya'ni Hudin alaihi salam wa ila adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Allah azza wa jalla berfirman tentang keadaan Nabi Hud alaihi salam. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka yaitu Hud. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki satu sesembahan pun selain Dia. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Qala al-mar'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Para pembesar dari kaumnya dari orang-orang yang kafir dari kalangan kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar melihat dirimu itu berada di dalam ketololan, dan sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau adalah termasuk dari pendusta. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Beliau mengatakan, wahai kaumku, saya tidak punya ketololan, akan tetapi saya adalah utusan dari penguasa alam semesta. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya menyampaikan risalah-risalah Rabbku, dan saya adalah penasihat yang terpercaya untuk kalian. Dituduh bukan bersikiam, tapi apa? Meluruskan, seperti yang dilakukan oleh para nabi. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi sya'ni, kurang alif ya ini, sya'ni Syu'aib alaihissalam, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladziina aamanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Para pembesar yang menyombongkan diri dari kalangan kaumnya, mereka mengatakan, kami pasti akan mengusir engkau wahai Syu'aib dan orang-orang, mengusir apa, mengeluarkan, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami ini, atau kalian mau kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin. Beliau mengatakan, apakah kami akan kembali walaupun kami ini tidak suka kepada agama kalian?
Wa fi sya'ni Nabiyillah Ibrahim alaihi salam yaqulullah ta'ala, tentang keadaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah taala berfirman, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka, yaitu penduduk Babilonia, mengatakan, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Balaskan dendam Tuhan yang sudah hancur-hancur itu. Kasihan Tuhannya itu. In kuntum fa'ilin, kalau kalian memang mau berbuat, mau bertindak. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau itu dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin menimpakan tipu daya kepada Ibrahim, lalu kami jadikan mereka itulah orang yang paling merugi. Ini menunjukkan apa? Ujian selalu ada, tetapi wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan akhir itu adalah untuk orang yang bertakwa. Kemenangan akhir untuk orang yang menolong agama Allah. Wa hadza nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi wajaha anwa'an minal adza. Dan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi berbagai jenis gangguan. Faqalu anhu sahirun kadzdzab. Mereka mengatakan tentang beliau ini adalah penyihir yang sangat pendusta. Padahal sihir di kalangan mereka, bukan dari Nabi. Kama akhbar Allah azza wa jalla fi qawlihi wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka merasa heran dengan kedatangan pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir itu mengatakan ini adalah tukang sihir yang sangat pendusta. Wa qalu anhu majnun. Mereka juga mengatakan bahwasanya beliau ini adalah orang gila. Qala Allah Ta'ala wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau dengan pandangan mata mereka, yaitu dengan ain, karena sangat dengki atas keutamaan yang Allah karuniakan. Ketika mereka mendengar az-zikr, yaitu Al-Quran, dan mereka mengatakan sesungguhnya orang ini adalah gila. Wa qalu anhu syair, mereka mengatakan Muhammad adalah penyair saja. Al-Quran buatan dia itu, atau buatan orang yang mengajari dia. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Muhammad adalah penyair yang sedang kami tunggu-tunggu kebinasaan atau malapetaka menimpa dirinya, raibal manun, yaitu suatu jenis malapetaka. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakan kepada mereka, tunggulah, karena sesungguhnya aku bersama kalian menunggu. Kita lihat siapa yang akan tertimpa kebinasaan. Wa mimma wajaha minal aziyati ma akhrajahul Bukhari. Termasuk yang harus beliau hadapi dari gangguan-gangguan yang ada adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu kandungannya, bukan riwayat Bukhari ini gangguan tentunya. Rakam 240 wa Muslim. Al-794 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat di dekat masjid, di dekat Ka'bah, al-bait di sini. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus. Dalam keadaan Abu Jahal dan teman-temannya itu duduk-duduk. Irqala ba'duhum li ba'd. Ketika sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Siapa dari kalian yang mau mendatangkan isi perut dari unta yang telah disembelih oleh bani fulan? Fayaba'uhu ala zahrihi, untuk meletakkannya di atas zahri, itu belakang punggung. Punggung orang ini, dalam ayat yang lain hadzal murai. Nabi bahkan dituduh sebagai orang yang riya. Baina katifai, di antara kedua pundaknya itu. Allahumma musta'an. Putus ini hadisnya ya. Padahal apa? Hadisnya panjang. Kemudian apa? Bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian apa? Membawa itu. Nah, ketika Rasulullah sujud, maka diletakkan di atas kepala beliau. Kemudian apa? Mereka mulai tertawa dan seterusnya. Kalau ini ada, kalau masalah tertawa. Wa ana anzuru la ughayyiru syai'an. Dalam keadaan saya melihat dan saya tidak mampu untuk merubah sesuatu apapun. Ibnu Mas'ud waktu itu adalah penggembala yang masih kecil.
Dan beliau adalah apa? Dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Laukana liman seandainya saya memiliki perlindungan untuk melakukan sesuatu. Qal faja'alu yadhakun, mulailah mereka itu tertawa. Wa yamilu ba'dhum ala ba'd, sebagiannya condong kepada sebagian yang lain karena tertawa yang berlebihan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Dalam keadaan Rasulullah SAW sujud, beliau tidak mengangkat kepala beliau. Hatta ja'athu Fatimah, sampai beliau didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha, fatarahat an zahrih. Lalu Fatimah melemparkan kotoran yaitu isi perut dari binatang itu, dari onta itu, dari punggung Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sah. Lalu Rasulullah mengangkat kepala beliau. Summa qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada Quraisy salah samarat, sebanyak 3 kali. Fasaqqa alaihim, maka mereka pun merasa susah. Idda alaihim, ketika beliau mendoakan kecelakaan untuk mereka, hilang sudah kebanggaannya. Qal wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Mereka memandang bahwasanya doa di tanah suci itu adalah dikabulkan. Samma. Setelah kalimat umum, Rasulullah mulai menentukan nama-namanya. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Mu'aid, wa inda Sabi' fa'am nahfadhu. Adapun nama yang ketujuh kami enggak hafal, kata sebagian rawinya. Qal fa walladzi nafsi bi yadihi, kata Ibnu Mas'ud, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aytul ladzina 'inda Rasulillah SAW sar'a fil qalibi Badr. Sungguh aku telah melihat orang-orang yang tadi ada di dekat Rasulullah SAW itu semuanya bergelimpangan di dalam lubang, yaitu lubang Badar, yaitu sejenis sumur qalib. Kita habiskan halaman ini. Wa akhadha Bukhari bi raqam 4815 an Urwah bin Zubair qala sa'altu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an asaddi ma sana'a al-musyrikuuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bertanya kepada Abdullah bin saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang perkara paling keras yang pernah diperbuat oleh musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah mengatakan, ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau salat. Fa wada'a rida'ahu fi 'unuqihi. Lalu dia meletakkan selendangnya ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khanaqahu khanqan syadidan. Lalu dia mencekik Rasulullah dengan cekikan yang keras. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu an. Lalu datang Abu Bakar sampai menolak orang ini dari Rasulullah. Faqal ataqtulun. Hamzah qata harusnya ya. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia telah mendatangkan kepada kalian keterangan-keterangan dari Rabb kalian. Baik. Kita lanjutkan nanti setelah zuhur insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.